Well, hello. Welcome to Your Toys Mecha. Oke, tadi ada yang request dan untuk kita buka mecha. Requestnya secara live. Requestnya secara live karena Bro Ari di Art ini bilangnya dia ikutin channel ini dari ngebahas masalah mecha. Karena itu kita langsung bahas aja masalah mecha. Altaisen, lainnya? Flame Toys Kuro Karakuri. Dia robot dari mana? Super Robot Tyson atau Super Robot War OG. Jadi dia bukan IP baru. Bukan IP, jadi benar-benar original dari Super Robot Tyson. Dia itu main mechanya atau apa? Karakter original di situ, Dan. Soalnya Super Robot Tyson tuh baik banget. Iya, yang OG kan ini ya. Iya. Ini yang lama banget. Coba ya, biar nggak sambil cek ya. SRG OG, Flame Toys Kuro Karakuri, seperti biasa di belakangnya ada detail-detail gambar dengan aksesorisnya dan pose-pose yang bisa kalian pajang. Di sampingnya cuma nama boxnya. Main color dia merah putih ya. Altaisen, also known as Gaspan MK3, is a Banpresto original mecha debuting in Super Robot Wars Compact 2 Part 1. Jadi bukan dari OG dia ya, dari game sebelumnya kali. Tapi yang diambil yang ini dari OG. Seri OG. Intinya dia keluar bukan di game ini, cuma yang di figur ini tuh versi game OG. Yes. OG itu ada singkatannya? Original Generation, bener. Desainnya sama ya, main di PS2 tuh. Tapi kan itu kan super deform, kecuali pas bagian dia nyerang ya. Itu pun masih SD nggak pas nyerang? Masih kecil, masih chibi? Nggak? Masih chibi. Dari dulu emang ciri khasnya Super Robot Wars itu chibi-chibinya itu. Kita buka aja langsung. Anda PO atau beli ready? PO. Di harga? Dia di clamshell masih full figura dan di cover sini juga ada gambar-gambar. Altaisen tuh PO-nya waktu itu 4,8. Jadi 5 jutaan lah. 5 juta. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kita langsung. Karena sekali lagi Flame Toys itu kan ciri khasnya gitu, Dan. Keluar harganya berapa? Pre-ordernya nggak terlalu kayak gimana. Begitu ready, barangnya waduh ngawur. Langsung keluarin. Iya, Altaisen-nya. Silakan dicek dulu. Dalam sini ada beberapa aksesoris dia. Ada pedang katana gede, silakan keluarin dulu si Altaisen. Dia chonky di belakang ya? Armor belakangnya banyak banget. Depan kelihatan agak lean. Dia pas belakangnya bulky sih, sedikit bulky. Tapi kalau aku bilang tadi, kalau dari depan kelihatannya mungkin agak lean kelihatannya dari depan. Dari scale armor apanya atas ke bawah. Tapi pas lagi belakang rocknya gede, habis itu betisnya gede. Ya, skate armornya tuh gede banget. Skate armor gede banget. Ini yang aku paling takutin dari mainan yang tanduknya tipis-tipis, takut patah. Tapi ya, dia berdiri sendiri kokoh. Nah, kalau yang versinya CCS dan itu lebih bulky lagi kayaknya. Lebih ngikutin game ya, bukan? Enggak sih. Jadi ini udah dari Reimagine juga. Keren sih. Cuma artikulasinya gara-gara armor agak bulky jadi agak susah, walaupun dan ini masih baru ya, jadi seret juga. Jadi ada dua faktor itu, dia seret artikulasinya, satu lagi armornya bulky banget, jadi banyak yang agak nggak bisa dilakuin sama dia. Tangannya selalu kan mechanical desainnya Kuro Karakuri. Kuro Karakuri itu kan selalu ngambil dari engineer-nya Sentinel. Iya, ini angle pose yang aku bisa aja dari robot segede gini, ini aku suka nih di betis belakangnya. Kan full armor bulat gede gitu kan, tapi dia bisa begini, bisa masuk sampai segini tuh, sampai masuk sebetis itu. Betis sampai segini masuknya betisnya nih. Soalnya di belakang pahanya atau belakang betisnya tuh kolaps masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan kalau keluar dia full gini. Ini kalau kita turun dia masuk ke dalam. Jariku masuk kan nih. Iya. Nah, jadi paha belakangnya bisa masuk ke sini. Jadi dia kalau mau pose kayak gimana tuh sih aman banget sih. So paling skirt armor aja yang agak ganggu. Skirt armor belakangnya kayak ganggu banget. Kalau yang depan lalu makan banyak tempat sih emang. Kalau yang depan masih agak aman lah. Aku suka banget sih bentuknya. Tapi ini pun belum full komplitnya ya, belum ditambahin apa katana, senjata doang ya, kurang aman. Weaponnya belum ya. Sama booster di belakang doang. Tolong pegang dulu. Dan ini enak sih, untuk artikulasinya tuh Flame Toys tuh makanya kenapa KC itu langganan Flame Toys ya. Dia itu Kuro Karakuri tepatnya. Manualnya. Artikulasinya tuh enak banget buat gerak-gerakin. Dan yang saya pasti Kacia suka juga dari Flame Toys dapat base. Yang bikin kita happy kalau misalkan Flame Toys tuh karena Kuro Karakuri ya tepatnya ya. Itu ada satisfying kalau misalkan setiap
lagi mau mainin pose artikulasinya. iya. Dan dia banyak hidden mekanisme ya. Kayak aku bilang tadi di betis belakang, kalau kita mau kita bentuk kayak kaki, mau kita gerakin dia masuk ke dalam untuk biar nggak ganggu artikulasi juga. Tapi begitu kita lurusin lagi dia keluar lagi. Benar. Saya salut dengan desainer mekaniknya untuk figur ini. Tuh. Ya, ini tanpa base ya, dia bisa begini, dia bisa balance begini. Tapi karena ini mainan mahal, jadi mending pakai base aja kalau mau posein. Aku suka sih warna color scheme-nya dia. Hitamnya sedikit, abu-abu gelap, terus merah crimson. putih, merah crimson. Oke, yang paling penting adalah manual book ya. Yes, silakan. Saya tahu dia ada booster di belakangnya yang belum dipasang, masih di box aksesorisnya. Wow. Apa? Dengan bahasa Jepang. Iya. Kita manusia gambar sih ya. Biasanya juga beda loh sama Kuro-Karakuri yang lain. Kita kan sering lihat Transformer kan kalau kita buka. Oh, base-nya bisa copot ternyata. Oh iya. Aduh, ini puas banget nih main ini. Stiker nempel banget sih. Saking kuat nempel masih ada yang nyangkut plastiknya. Ini adalah bukti bahwa mainan ini tidak akan dijual lagi. Kenapa? Gitu. Kan plastik, bukan yang itunya. Oke. Sudah pasang. Sebelum itu Dam, Base-nya. kayaknya seperti biasa, Ya. kamu coba otak-atik artikulasinya dulu. Sini. Oke, saya akan perlahan-lahan. Udah aku kayak dari mainin bentar udah tahu sih beberapa. Tapi akan pelan-pelan dari atas. Apalagi tanduknya yang ringkih itu kelihatannya dan transparan clear parts ya. Jadi hati-hati deh. Oke, kalau menurut aku kepalanya udah nggak usah digerakin. Tapi bisa kan? Bisa, cuma tidak usah. Takut ya? Kanan kirinya shoulder pad-nya gede banget. Tanduknya ada 3 yang ringkih. Dan pasti kalau kita geser pun dia akan bentrokan sama shoulder pad-nya. Iya. Jadi udah nggak usah, lurus aja. Ada gini aja. Tapi coba mungkin Kalau lihat di kamera, mepet sini. bukan mepet lagi. Tadi udah mau, makanya Sebenarnya atas bawah mungkin bisa. leluasa sebenarnya. Atas bawah bisa. Coba kalau ini nggak ada bisa. Oke, kita ke tangan. Oke, ini bisa ke atas dulu, terus buka bawahnya. oh iya, jadi ini apa? Rudal. Roketnya. Oh, lihat ya. Ini dia mekanik lihat ya. Ini kan gini. Heeh. Kalau kalian lihat, begitu kalian naikin ini dia akan turun sendiri. Oh. Oh, itu udah kelok tadi. Lihat, udah gini udah kelok. Habis itu bisa dibuka nih hatch-nya yang buat rudal-rudalnya. Cuma Anda butuh sesuatu yang kecil untuk membuka ya, di mana jari saya sama sekali tidak. Coba. Kukunya bisa lihat perbedaannya ya, kanan sama kiri. Jadi untuk jurus saja dikasih lihat sama dia. Untuk naikin tangannya, aku baru tahu. Jadi kalian ambil shoulder pad ini yang tebal ini, kalian naikin dulu ke atas, biar dia bisa keluar. Oh. Tadi kalau dia nempel di bawah nggak bisa soalnya. Jadi tangannya bisa naik secara vertikal ya, Dam? Bisa segini Lintang naik. ya, bisa lintang ya? Bisa segini. Kalau ini ya belum dinaikin dia nggak bisa tadi. Oke. Soalnya sininya ketutup. Sebelah sini. Oke. Tadi aku pikir ini bisa kebuka, ternyata nggak. Habis itu tinggal turunin lagi. Ini cakep ya, Dam ya? Keren dari sana. Untuk harga segitu oke loh. Enggak, kenapa Kaca bilang worth it? Karena saingannya tuh metal build, Dam. Metal build ukuran lebih kecil, aksesorisnya pas-pasan. Dan metal build tuh jujur aja ya agak-agak lumayan juga kalau misalkan mau koleksi metal build pengeluarannya ya. Karena parts-parts weaponnya tuh terpisah. Terpisah ya. Terus satu weaponnya tuh bisa 2, berapa di atas 2 jutaan kalau pre-ordernya. Untuk tangannya bisa sedalam ini, bisa benar-benar begini dia. Karena, mana tadi? Jadi bukan cuma di tangan bagian atasnya doang, di forearm bagian bawahnya juga ada tambahan. Nih, kalau dilihat dari kamera, tiba-tiba dia bisa ada juga di sini ternyata kelebihannya. Jadi bisa sedalam itu makanya dia. Sininya berarti bawah sini ya? Ya, lengan bawahnya. Iya. Ada tambahan. Sikunya berarti Sikunya ya. Di siku bagian, siku kan ini kan ya? Iya. Siku bagian bawahnya ada lagi. Tuh. Oke. Jadi lebih luas lah artikulasi tangannya. Oke. Untuk dada atau torso dia kanan kiri, cuma agak susah karena desain armor dadanya agak kompleks. Ada sedikit, cuma sama kayak belakangnya dia ada buat baterai, buat nyala lampu atau buat suara atau apa nih? Bukan. Kurang tahu sih. Tapi kayaknya biasanya baterai biasanya. Paling kanan kiri doang, gini-gini dikit aja nih. Untuk bagian pinggangnya. Pinggangnya. Habis itu kita turun, ada skirt armor adalah artikulasi sedikit biar kakinya nggak ketutup banget. Oh, tapi keren, Dam. Di bagian skirt armornya ini dalamnya. Ada desainnya juga kan? Ada desainnya juga ini. Di mana tuh? Ada desainnya kan. Jadi nggak bener-bener bopong warna merah atau warna putih doang. Di dalam sini nih, Dam. Jadi itu mekaniknya tuh kelihatan, Dam. Ya. Rangka dalamnya tuh. Dibentuk. Tapi masih rangka mecha ya, bukan Iya. rangka. Bukannya mainan. Rangka mecha. Oke, lanjut lagi. Betis ke bawah. Paha ke bawah bisa begini. Dia bisa muter full. Oke.
Habis Hampir itu, 360 derajat. ya. Habis itu untuk kaki yang tadi yang ada collapse belakangnya, jadi dengkulnya bisa biasa dalam ini dia. Kalau buat telapak kakinya mah luas nih. Oke. Udah, untuk artikulasi, oh di belakang ada skirt armor ya. Yang gede ini bisa naik turun sedikit. Sekaligus boosternya dia tuh. Jadi nggak terlalu ganggu banget lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, memang bentuk desainnya si Atasan. atasan ini emang sebenarnya agak kurang balance sebenarnya. Karena badan tengahnya ini kecil banget, Ya. tapi shouldernya sama belakangnya tuh heavy banget. Jadi Ya. ini kayak bener-bener mereka tipe heavy arm gitu dia. Ayo aksesorisnya. Aksesorisnya, kita langsung ke aksesoris ya. Di sini. Oke. Ini tuh ada tambahan boosternya di sini. Ini kayak sleeve-nya. Ya. Cover katananya. Kalau ini belum tahu untuk apa. Oke. Tapi ini pasti ini sih Dam. Ammo. Oke. Kalau ini ada bulletnya juga, ada pelurunya juga di sini, tambahan peluru. Terus ada berapa pasang tangan di sini? Ada 4 pasang tangan. Oke. Terus ini kayaknya untuk nyambungin ke base-nya. Nah, ini kayaknya disambungin ke sini nih. Ini mungkin sini ya. Itu ammo pack ya di belakang ntar taruh ya. Iya. Dia kayak bawa senjata gitu, jadi machine gun gitu. Iya, itu di belakang taruh ya. Oke. Boleh yang buat base dulu? Tongkrongannya nih tiba-tiba Dan. Keluar satu. Iya. Oke, yang buat base-nya dulu udah diambil sama Sadar. Sudah. Terus, nah ini lentur banget nih karat dia, karena bentuknya ngikutin pola ammo kan. Iya. Kalian pasang di atas ini ya, yang parts untuk base-nya. Terus itu tinggal di sambungin sama yang ada di crotch-nya dia, pack-nya. Dah. Terbang ya. Keren ya, base-nya pun juga Ada desainnya dia. desain ini loh. Nah coba untuk yang ammo pack-nya yang di belakang, yang itu ya. Oper sini. Ini Jadi kalian sambung ke belakang sini. Kalau kalian lihat ada lubang kecil ya. Bisa dimasukin harusnya. Paling sini. Kalian ke belakang figur ya. Oke, jadi di roknya ada belakang skirt armor ada 2 lubang. Yang di sini ada 2 pack-nya. Tinggal kalian sambungin. Saya nggak lihat, sorry. Oke. Masuk di situ. Habis itu kabel satu lagi ya sambung ke belakang cannon di tangan kirinya nih kalau dari depan. udah mulai agak berat ya Dan? Ya, ini juga belum di lock sih back. Oh, belum Nah, di lock belum soalnya. ada. Jadi kalau nggak di lock tuh memang agak nggak balance, jadi dia agak mau turun tuh jatuhnya. Oke, harus udah ke lock. Jadi kalau kalian lihat lengan bagian dalamnya ada lubang kecil juga. Kalian bisa sambungin ke ini. Jadi saya sambungin dulu. Oke, nempel udah dia. Oke, keren sih. Jadinya lebih padat lagi nih. Ya. Buat apa Dan? Surat box kecil ini. Oh, buat opsi. Jadi bisa dipasang itu atau pasang ini. Oh, Kalau misalnya nggak mau bawa yang gede ini, pasang ini. Kalau mau bawa yang ini ya pasang yang kabel ini. Ya, gini aja Opsi jadi ya. Booster belakang. Langsung aja tancap belakang. Let's go Dan. Oke, tinggal kalian ke belakang figur lagi. Lihat di belakang bagian atasnya ada 2 lubang. Di punggungnya kan? Ya. Yang tadi yang colokan bolong di belakangnya tuh. Sebenarnya kalau misalnya si Altaisen ini ya, kalau misalnya kita mau ngambil gambar foto atau video, itu agak sulit Dan. Kenapa? Karena mukanya pasti lebih kebanyakan ke depan shadow karena di antara shoulder yang gede-gede kayak gini. Cuma ya dia kan mau kelihatan satu full kan ya. Udah nungging ke belakang terus. Udah mulai berat banget ya. Coba sebentar. Sebelum ini aku lock dulu. Udah sih manualnya nggak ada lagi. Paling tinggal ganti tangan sama buat cannon nih. Untuk yang peluru-peluru itu, kacanya buat tangan kanan ya. Jadi bisa dibuka dulu. Ada cara ya tadi buat buka tangannya. Oh ini dia, oke. Di sini kita dapat 6 peluru, tapi satu yang offside. Jadi kita ambil yang offside aja. Tinggal Kecil. masukin aja ke barrel lah. Kita masukin di sini nih. Nah. Oke, so kunci lagi. Tuh, lock lagi. Oke, sekarang kita taruh katananya dia nih. Kalau katana butuh tangan buat megangnya, ada partsnya kecil harusnya buat naruh stiff-nya, buat nyantolinnya. Dia tinggal dicolok ke samping sini. Jadi di skirt armor bagian kanan sama kiri ada lubangnya, tinggal pakai pack ini. Tancap aja sini. Oh, dia ada artikulasi. Nah, ini yang poin paling bahaya, Dam. Artikulasi yang tipis-tipis kayak gitu. Ya. Kalau misalnya mau nyolok, itu kadang-kadang bisa kayak iya. slap, Iya, slap, harus slap. hati-hati. Kepleset-plesetnya itu yang bikin ngenes tuh. Atau kalau mau dipegang tinggal ambil tangan kanan untuk megangnya. Nggak ada gambar sih, nggak ada gambar cara masangnya, jadi kayak langsung aja. Cuma takut gara-gara di bawahnya ada kayak rantai kecil gitu, takut patah kalau dipaksain. Cuma hati-hati aja, soalnya di ujung katanya nih ada kayak plastik kecil. Itu bisa patah kalau Ya, misalnya kita jadi, nggak tahu, nggak aware di awal, Hati-hati aja. terus tiba-tiba maksa-maksain, oh nggak masuk, bilah. Untuk, Copot ya. untuk ganti tangannya dia packnya kayak pack biasa, bukan ball pack, bukan mushroom pack, jadi tinggal
Copot aja. Kamu tuh tipenya Dam ya, kalau mau masangin sesuatu, itu copot dulu baru dipasangin tangannya langsung baru dipasang lagi ya? Iya. Kalau Kacia tuh Tangannya dulu, baru barangnya. emang tipe orang beda-beda sih. Ya. Ya udah nih, bukan fully armor, fully custom. Udah pakai semuanya nih. Paling kalau misalnya mau ganti yang opsi tadi nih, ini copot lagi. Gak apa-apa sih, Kacia lebih suka yang opsi yang tadi. Ganti tangan kecil. Katana ini yang keganggu, sheath katananya. Oh, oke. Ngambil tempat dia. Tapi kan biasanya gini Dam, kan kalau Kacia kan tipenya pasang langsung pajang. Oke, tapi kalau Kacia jujur, Kacia tuh lebih suka pakai yang ini sih. Ya, ntar diganti lah. Lebih berasa heavy armnya. Tangan dapat berapa pasang? Dapat 4. Oke. 4 pasang tangan. Tangan kebuka, tangan megang senjata beda-beda sih ya. Ya. Oke. Ini Kacia pasang aja lah. Yuk. Oke. Udah semua. Dia nggak ada optional parts. Nggak ada. Yang terjual terpisah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Udah cek harga sekarang. Oke, di eBay 6,7. 6,7 tuh berapa dolar? $400. $400. Oke. Ya. Tapi ada juga yang jual 9 juta. 9,2 ya. Yes. Atau tapi udah? Kalau di toko lokal Belum banyak ya. belum banyak. Ini baru keluar? Enggak, udah lama. Cuma kan emang Flame Toys kan kayak gitu. Dari Kacia berapa? Kan Kacia yang beli, Kacia yang suka, IP-nya, jadi Kacia dulu. Kalau Kacia tadinya mau ngasih nilai sempurna Dam. 10, hampir. Cuman karena badannya yang proporsionalnya tuh agak Berat. aneh gitu loh. Oke. Jadi di sininya heavy arm, kakinya gede tapi badannya kecil, kepalanya kecil. Jadi kayak agak aneh, tapi Apa itu karena Kacia udah kebiasaan lihat dia yang chibi? maybe ya. Maybe. Soalnya kalau aku lihat dari mecha biasa sih masih oke, maksudnya proporsional ya. Emang gede beberapa part kepalanya kecil. Cuma nggak yang aneh banget buat aku ya. Tapi mungkin Kacia udah sering lihat dia chibi dengan palanya ukurannya agak besar, badannya agak kecil. Jadi kelihatan normal karena itu. Kan palanya digedein, badannya dikecilin. Mungkin ngeliat yang ini agak aneh jadi ya. Ya, Kacia kasih 9. 9. Aku kalau dapat harga PO 9 juga sih. 9 juga. 5 juta oke lah, Dam. Iya. Figur segede, artikulasi apa. Aku akan jarang mainin, paling aku pajang satu pose yang aku suka udah. Dan keren kan emang. Iya. Mau digimanain posenya itu bagus gitu. Mungkin aku 8,5 kali gara-gara aku nggak terlalu ngikutin IP-nya. Oke. Kalau Kacia kan ngikutin. Ya. Aku kalau menurut aku buat yang non kolektor atau non pemain Super Robot Tyson ini masih oke untuk robot. Untuk punya pajang ya. Punya kolektor. Tapi mending kalau misalnya kalian punya IP robot yang kalian suka lain, ya mungkin fokus ke situ dulu. Ya. Coba cari yang lain. Mungkin kalau misalnya kalian pengen punya hiasan di kamar kalian yang bertema robot, mungkin kalau misalnya kalian nggak ngikutin mecha-mecha, coba pengen punya aja, paling basic Gundam. Ya, Gundam. Atau mungkin atau mungkin opsi yang bisa lah. Jadi kalau misalnya kalian, untuk non fans ya, untuk yang benar-benar ibaratnya kalian mau ada hiasan mecha action figure di kamar kalian atau di rumah kalian, tapi kalian nggak ngikutin, tapi kalian pengen, Gundam alternatif yang paling bisa. Soalnya kalau ini menurut aku benar-benar buat fansnya Super Robot Tyson banget. banget. Karena kalau misalnya kalian pertama nggak ngikutin IP-nya, dan kalian beli, terus tiba-tiba ada orang nanya, robot. Iya. Robot apa? Robot merah. Robot. Merah bertanduk berkatana. Kan kalau Gundam kan orang Gundam. udah langsung tahu. Udah kayak Gundam ya. Kayak orang yang nggak terlalu ngikutin Pokemon banget, cuma Pikachu ya. Iya. Itu udah. Oke, kalau gitu Dam. Ya. Oke. Begitu juga, thank you juga buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa untuk share-share juga video-video kita. Siapa tahu ke depannya kita juga bisa bikin offline activation. Jadi kita bisa ketemu buat teman-teman semua kolektor-kolektor semua dimanapun kalian berada. Ya. Who knows ya kan? Kita bisa ada event sendiri. Abis itu like, comment, subscribe, sama nyalain lonceng dari channel kita supaya kalau kita ada video baru kalian tahu dan langsung nonton. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama action figure ini, kalian bisa cek langsung di Victory Toys kalau barangnya masih ada. Oke teman-teman semua, kenapa kita harus beli-beli mainan ini? Karena apa? Harus enggak sih? Ya, kita bisa dan kita pingin. Kita pingin untuk beli-beli mainan ini karena apa, Dam? Dengan membeli mainan ini, your childhood happiness unbox. Take kedua. Oke. Love you all. Peace And signing out. Godspeed.